Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Data Mining yang beranggotakan Muhammad Zahran Albara, saya sendiri dengan NIM 122140240. Kemudian ada Casey ZD Manurung dengan NIM 122140054 dan Royfran Roger Valentino dengan NIM 122140239. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis imbalance data dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir. Baiklah, ya, proses pertama yaitu di sini kita import terlebih dahulu, ya, import semua modul dan semua tools yang diperlukan dalam kode yang kita buat. Kemudian yang kedua ini sebenarnya kita sudah dikasih dataset berupa transaksi dan stok daripada obat-obat. Nah, kita lihat di sini datasetnya itu bentuknya seperti ini, ya. Datasetnya itu kalau kita lihat, kita klik di sini, ternyata dia itu satu kolom itu mencakup semua ini, ya, semua datanya. Nah, misalkan di sini ada kode nama produk. Nah, kode nama produk dan unit ini satu kolom, ya. Begitu juga di bawahnya juga. Di datanya juga satu kolom untuk semua data. Nah, kalau seperti ini kita harus kita pecah semua datanya agar bisa dianalisis, ya. Misalkan kode apa saja, nama produk, tanggal, dan semua kolomnya. Maka di sini kode yang kita buat adalah mendeteksi semua baris dan kita deteksi per transaksi, per nama produk dan tanggal, kita masukkan lagi ke kolom-kolom yang berbeda. Nah, hasil dari processing tadi akan ditaruh di data frame DF pembelian. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Contoh dari 10 baris pertama, hasilnya akan seperti ini. Kode nama produk, unit, tanggal, transaksi, quantity masuk dan nilai masuk akan terpisah dengan rapi. Kemudian kita lakukan juga processing data untuk dataset stok, ya. Kurang lebih sama seperti yang tadi, karena satu kolom itu mencakup semua data, kita pisahkan semua. Jadi kode nama produk, lokasi, quantity stok, dan unit menjadi kolom yang berbeda agar bisa dianalisis. Baiklah, kemudian dalam rangka menganalisis imbalance data, kita melabelkan kategori, ya, sesuai dengan soal yang diminta, yaitu kategori obat bebas dan resep dokter, di mana obat bebas itu 95% dan obat resep dokter itu 5%. Maka di sini dilakukan pemberian satu kolom lagi kategori, karena di dataset yang sudah ada itu belum ada kategori. Maka kita beri kategori di data frame yang sudah terproses tadi, menjadi 95% dan 5%. Kemudian dari data yang sudah dibuat tadi, kita lakukan distribusi kategori untuk melihat visualisasi kategori obat bebas dan obat resep dokter ini. Hasilnya adalah seperti ini, yaitu obat bebas itu 90% dan obat resep dokter 5%. Nah, di sini kan sudah terlihat sekali, ya, imbalance datanya. Maka untuk imbalance data ini perlu dilakukan teknik-teknik tertentu untuk menangani imbalance data ini. Untuk teknik selanjutnya bakal dilanjutkan oleh saudara Roy. Perkenalkan, nama saya Royfran dan saya akan menjelaskan bagaimana kami menangani masalah ketidakseimbangan data menggunakan 3 pendekatan, yaitu smooth, class weight, dan hybrid. Yang pertama dengan metode synthetic minority oversampling technique atau smooth. Teknik ini membuat data sintetis baru untuk kelas minoritas agar jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas. Sebelum smooth, kita bisa lihat distribusinya seperti ini, yaitu ada di obat bebas di 95,12%, obat resep dokter di 4,88%, rasio kelas tertinggi terhadap terendah di 19,49 banding 1,
Artinya setiap satu obat resep dokter ada sekitar 19 obat bebas. Data seperti ini tidak ideal untuk model. Setelah SMOD, distribusinya berubah menjadi obat bebas di 50% dan obat resep dokter di 50%. Untuk rasio kelas tertinggi terhadap rendahnya di 1:1. Jadi datanya sudah benar-benar seimbang antara kedua kategori. Grafik juga menunjukkan bahwa jumlah data untuk kedua kategori sudah sama banyak. Setelah itu kami pakai random forest, tapi dengan tambahan parameter berupa class width sama dengan balance. Artinya, model akan otomatis memberikan bobot lebih besar ke kelas minoritas tanpa perlu menambah data sintetis. Pendekatan ini lebih efisien untuk dataset besar karena tidak menambah jumlah data. Hasilnya, model jadi lebih sensitif terhadap kategori minoritas. Untuk precision dari obat bebas dari 0,95, recall dari obat bebas 0,99, precision dari obat resep dokter di 0,05, recall dari obat resep dokter di 0,01. Untuk akurasi keseluruhan ada di 0,94, micro average-nya ada di 0,5. Selanjutnya metode hybrid berupa penggabungan antara SMOD untuk menyeimbangkan jumlah data antar kelas dan class weight untuk menjaga perhatian model terhadap kelas minoritas selama pelatihan. Hasilnya, untuk precision dari obat bebas ada di 0,95, recall dari obat bebas di 0,96, precision obat resep dokter di 0,05, recall dari obat resep dokter di 0,04. Akurasi keseluruhan ada di 0,91. Untuk macro average-nya ada di 0,5. Metode hybrid memang berhasil menyeimbangkan distribusi data, tetapi model tetap bias terhadap kelas obat bebas. Ini menandakan bahwa masalah utamanya bukan hanya pada distribusi data, tapi juga pada keterbatasan fitur prediksi yang tidak cukup kuat untuk membedakan obat resep dokter. Bagian 3, evaluasi model. Halo, saya Casey. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kita evaluasi hasil model hibrid tadi dan apa maknanya dari grafik yang dihasilkan. Evaluasi hasil model hibrid. Pertama, kita lihat confusion matrix. Kotak kiri atas, 25.137.000 menunjukkan jumlah obat bebas yang berhasil diprediksi dengan benar. Tetapi, masih ada sekitar 1.182.000 data obat bebas yang salah dikira obat resep dokter. Sedangkan untuk kelas minoritas, hanya 60 data obat resep dokter yang terdeteksi dengan benar. Dan 1.291 data salah diklasifikasikan sebagai obat bebas. Jadi, walaupun distribusi datanya sudah seimbang, model masih kesulitan membedakan kategori minoritas. ROC curve dan AUC. Grafik ROC-nya menunjukkan AUC sebesar 0,50, yang berarti performa model masih sama, tebakan acak. Artinya, model belum cukup mampu membedakan dua kategori dengan baik. Kemungkinan besar karena fitur yang digunakan belum cukup kuat atau masih perlu proses feature engineering tambahan. Precision, recall, dan F1 score. Grafik batang di bawah menunjukkan obat bebas punya skor mendekati 1 di semua metrik, artinya model sangat yakin dan akurat untuk kelas mayoritas. Obat resep dokter sebaliknya, precision, recall, dan F1-nya sangat rendah, hampir mendekati 0. Jadi, meskipun metode hibrid sudah membantu dari sisi data, dan sisi performa masih perlu perbaikan, lebih lanjut seperti penambahan fitur yang lebih responsif atau tuning hyperparameter model.